Shalom semuanya anak-anak, selamat pagi semuanya. Pastinya kalian masih semangat ya, ini kan masih pagi gitu. Jadi sekarang sudah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertema ciptaan baru. Nah, tema ini adalah tema devosi kita juga dalam serangkaian 1 minggu ini. Dan mari kita mendengarkan firman Tuhan ini yang akan Bapak bawakan. Namun sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan yang Bapak akan sampaikan, Bapak meminta kalian untuk menyiapkan Alkitab, buku, dan alat tulis sebagai persiapan untuk kalian menuliskan refleksi di akhir chapel kita pada hari ini. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan satu lagu penyembahan ya. Lagu ini adalah lagu yang memiliki makna bahwa siapakah kita ini di hadapan Tuhan, ya, kita yang kecil dan berdosa ini, tetapi kita tetap dikasihi Dia, kita tetap ditolong Dia dalam situasi apapun, dan Dia mau berkorban bagi kita. Oke, mari kita dengarkan satu lagu pujian ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu.
Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Baiklah anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan yang selalu mengasihi kami, sehingga Tuhan yang terus mengingatkan kami melalui firman-Mu. Bapa di sorga, tolong Tuhan, saya sebagai pembawa firman pada hari ini supaya dapat menyampaikan firman Tuhan oleh kasih karunia-Mu Tuhan, supaya dapat didengarkan, dimengerti oleh murid-murid dengan baik. Demikian juga tolong para murid Tuhan, supaya mereka yang mendengarkan kebenaran firman-Mu dapat Engkau gerakkan hati dan pikirannya supaya tertuju kepadamu. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu yang begitu baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang membantu kami semua supaya kami dapat mengerti, memahami apa arti dan tujuan dari firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum Bapak akan membawakan firman kita lebih jauh lagi, Bapak ingin kita berfokus dulu kepada tema kita pada hari ini, mengenai ciptaan baru, ya. Apa yang kamu pikirkan ketika mendengarkan kalimat ciptaan baru, ya? Apakah kalian berpikir bahwa ciptaan baru itu seperti film atau siaran atau anime ini, ya, yang berjudul Dragon Ball, di mana para karakternya bisa hidup kembali ketika mengumpulkan 10 bola naga? Ya, pasti kalian beberapa sudah ada yang tahu ya mengenai anime ini ya, atau kartun inilah, pokoknya seperti itu ya. Nah, selanjutnya juga, apakah yang kalian pikirkan mengenai pengorbanan Kristus yang membuat kita menjadi baru lagi, gitu ya, menjadi baru lagi di dalam kehidupan kita dan kerohanian kita. Nah, bagaimana? Oke. Ya, sebelum Bapak lebih dalam lagi ya membawakan tema itu, Bapak ingin kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21. Ya, kalian silakan buka Alkitab kalian ya pada kitab 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Di sini Bapak akan memutarkan audio firman Tuhan ini, kalian sambil menyimak dari Alkitab kalian masing-masing. Silakan didengarkan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah
karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Oke, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini ya. Jadi firman Tuhan ini ya adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh dituliskan oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya di Korintus ya. Jadi Bapak membagi beberapa bagian ya firman Tuhan ini ya, Bapak berikan di situ perpotongan-perpotongan ayat supaya Bapak akan jelaskan per bagian-bagiannya supaya kalian bisa memahami lebih dalam ya. Jadi pertama ya, kita berfokus dulu kepada 2 Korintus 5 ya, ayat yang ke-11 sampai ke-15. Nah, di sini ini bagian pertama ya. Jadi firman Tuhan ini yang Bapak bisa rangkumkan ya dari ayat 11 sampai 15 ini, yang pertama yaitu adalah Paulus di sini menegaskan kepada jemaat-jemaat di Korintus bahwa kasih Allah itu begitu menakjubkan. Ya, begitu menakjubkan. Kalau kalian bisa lihat ya, kalian simak di ayat ke-14, di situ dikatakan sebab kasih Kristus itu yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Itu. Nah, kita berfokus pada kasih Kristus menguasai kami. Artinya Paulus ya dengan para murid-muridnya juga di situ ya, dengan para orang-orang percaya yang bersama-sama dengan dia. Nah, itu. Nah, Paulus juga menegaskan kepada jemaat-jemaat di Korintus, anak-anak, bahwa kasih Allah itu terpancar melalui siapa? Melalui Kristus dan pengorbanannya. Nah, itu. Ya, melalui Kristus dan pengorbanannya. Kenapa? Bahwa tidak ada Allah lain yang mau berkorban bagi ciptaannya, bahkan menjadi ciptaannya juga, turun ke bumi, bahkan mati. Tidak ada. Tidak ada. Allah itu yang tidak terbatas mau menjadi manusia sama seperti kita, dan bahkan dia mau mati. Karena apa? Karena kita, karena dosa kita. Di sini Paulus juga ya menegaskan itu.
Maka seharusnya di poin yang terakhir Bapak tulis di situ adalah kasih itu mempengaruhi cara hidup kita. Itu yang mau Paulus tegaskan di firman Tuhan pada hari ini. Di bagian ayat 11 sampai 15. Seharusnya kasih itu mempengaruhi cara hidup kita. Ya. Seharusnya kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, seharusnya kita yang sudah tahu tentang berita tentang Kristus, ya, orang jemaat-jemaat di Korintus maupun kita saat ini, kasih itulah yang mempengaruhi cara hidup kita. Ya, pandangan kita bukan lagi kepada dunia tetapi kepada Kristus yang berkorban bagi kita. Oke, jelas ya? Nah, di ayat selanjutnya Bapak akan tegaskan lagi, ya. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 17. Ya. Bapak bacakan sekali lagi, ya. 16 sampai 17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak menilainya demikian. Ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kalian bisa lihat tuh poin-poin yang Bapak sudah rangkumkan ya di ayat ini. Jadi Paulus menegaskan bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Ya, Paulus berkhotbah kepada jemaat di Korintus bahwa kita ini sudah ditebus Allah dan kita adalah ciptaan baru. Ya, yang lama sudah berlalu, ya. Yang lama sudah baru, ya. Dan sesungguhnya yang baru itu sudah datang melalui apa? Pengorbanan Kristus di ayat ke-17. Hidup di dalam Kristus adalah atau menjadi ciptaan baru. Ya. Dibacakan lagi oleh Bapak, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Itu ditegaskan di ayat 17. Ya. Selanjutnya juga ketika kita memiliki hidup yang lama dan kita mengenal Kristus, maka cara hidup kita seharusnya ya sudah baru. Gitu loh. Ya. Bapak kembali kepada ayat yang sebelumnya tadi ya, di ayat 11 sampai 15 itu ya, pada kesimpulan di akhir bahwa seharusnya kasih Kristus itu yang mempengaruhi cara hidup kita, karena kita sudah ditebus dan kita sudah menjadi ciptaan baru. Itu seharusnya yang menjadi karakter kita, karakter Kristus ya. Karena kenapa anak-anak? Hidup kita yang berdosa sebenarnya sudah diampuni oleh kasih Allah. Ya, Allah mengasihi kita melalui anaknya Yesus Kristus. Gitu. Mungkin kalian pernah di sini ya membuat kerajinan tangan ya, seperti tanah liat yang bisa diubah bentuknya menjadi apapun sesuai keinginan kita ya, yang memegangnya, ataupun sesuatu benda yang bisa diukir ya, dan itu bisa dibentuk dengan mudah ya. Ya, contohnya tanah liat lah ya yang Bapak jelaskan di sini. Jadi tanah liat itu sudah dibentuk menjadi apa ya, tempat ya, mangkuk lah ibaratnya, mangkuk yang indah gitu ya. Namun ada kalanya mangkuk itu terjatuh dan pecah menjadi lebur ya, pecah. Nah, lalu itu kan bukan berarti tidak bisa dibentuk lagi, karena kan tetap aja mangkuk itu dari tanah liat, ketika kita kasih air lagi, kita bisa bentuknya lagi menjadi mangkuk yang sama bentuknya seperti semula, dan bahkan menjadi lebih bagus gitu. Nah, hidup kita tuh seperti itu anak-anak ya. Ya, ini hanya perumpamaan aja ya, bahwa kita sebenarnya seperti tanah liat yang sebenarnya sudah dibentuk Allah sebenarnya ya. Sudah dibentuk Allah sedemikian rupa indah, namun karena dosa itu menghancur leburkan hidup kita, sehingga kita tidak lagi sama seperti ciptaan yang Tuhan inginkan. Maksudnya tujuan Allah ketika Tuhan menciptakan kita gitu. Kita ketika berdosa, kita sudah tidak seperti tujuan awal mulanya Allah ketika Dia menciptakan kita. Seperti mangkuk itu yang diciptakan dari tanah liat itu sudah jatuh lebur, ya tidak berfungsi lagi sebagai mangkuk yang bisa menjadi wadah bagi sesuatu yang di dalamnya. Tapi Allah begitu baik ya, Dia membentuk kita lagi melalui pengorbanan Kristus menjadi
hidup, menjadi karakter, menjadi diri yang lebih indah lagi. Seperti mangkuk yang sudah jatuh, ya, dibuat lagi oleh kita yang memiliki kerajinan tangan yang bagus, dibuat lebih indah lagi mangkuknya bisa. Dan Allah pun mengukir kita seperti itu anak-anak melalui siapa? Melalui pengorbanan Kristus. Ya, Allah tidak membuang kita ketika kita jatuh dalam dosa, tetapi Dia mengangkat kita lagi untuk kembali kepada Dia melalui Kristus. Itulah kasih Allah. Hidup kita yang berdosa telah diampuni Allah, dan Allah membentuk hidup yang baru dengan apa? Dengan Roh Kudus-Nya yang ada dalam hati kita sekarang. Nah, di sini yang Paulus tegaskan kepada jemaat-jemaat di Korintus. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi anak-anak, di bagian ketiga. Nah, ini bagian ketiga ya. Kalau kalian perhatikan, bagian ketiga ini adalah hari ketiga ya. Nah, ini hari devosi kemarin ya. Nah, fokus ya. Kita lihat di ayat ke-18 sampai 20 ya, masih di pasal 5 yang sama ya. Jadi di pasal 5 ayat 18 sampai 20 ini Bapak bacakan lagi dan berbunyi bahwa ayat 18, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus, ya, dengan dirinya sendiri loh, oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan apa? Pelanggaran mereka, pelanggaran kita semua, tidak diperhitungkan itu semua. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kami itu maksudnya Paulus dan rekan-rekan pelayanannya. Ayat ke-20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus, kami meminta kepada kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya, kalian bisa berfokus lagi kepada poin-poin yang Bapak sudah cantumkan di slide ini. Jadi, kalau kalian simak anak-anak, di situ Bapak catat bahwa Paulus di sini, di ayat 18 sampai ke 20 ini, sudah 5 kali menekankan kata pendamaian. Nah, kalau sudah berkali-kali itu ditekankan tuh satu kata itu berarti sangat serius dalam firman Tuhan. Itu berarti yang menjadi fokus. Nah, pendamaian itu berarti juga ya sesuatu yang sebenarnya kita ini ada sesuatu yang mengganjal dalam diri kita dan ada yang tidak suka, gitu. Atau ada yang menjadi apa ya, seteru kita lah ibaratnya gitu ya. Dan ada seorang yang mendamaikan kita, yang di tengah-tengahnya mendamaikan kita ya. Kalau di sini Bapak jelaskan pendamaian itu rekonsiliasi ya. Nah, mungkin kalian bisa belajar lebih dalam lagi mengenai pendamaian, apa itu pendamaian ya, itu rekonsiliasi ya kata lainnya. Nah, jadi siapa sih yang mendamaikan, siapa sih yang merekonsiliasi kita itu? Yaitu Kristus ya. Kristus hadir bagi kita, hidup di dunia, dia berkorban untuk menjadi pendamai kita bagi Allah, memuaskan apa ya, kasih Allah pada kita. Itu Kristus. Ya, kita ini yang sudah berdosa itu seharusnya menjadi musuhnya Allah loh. Ya. Karena Allah tidak berdosa. Allah membenci dosa dan kita berdosa, seharusnya kita menjadi musuh Allah. Tapi alangkah baiknya Allah mengutus anaknya, Kristus Yesus, bahkan mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa tersebut. Dan ketika Kristus berkorban, kita berarti didamaikan. Dan menjadi rekannya Allah, bukan menjadi musuhnya Allah lagi. Nah, itu sekarang yang harus kita ketahui anak-anak ya. Itu. Ketika kita didamaikan oleh Kristus, kita menjadi rekan Allah. Ya. Kita fokus kepada ayat 20 sekarang ya. Di situ Bapak jelaskan lagi bahwa jadi kami ini adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepada kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi hidup di dalam Kristus itu berarti kita didamaikan. Ya. Itu anak-anak, ya. Tidak ada syarat lain untuk datang kepada Bapa yang ada di surga kalau tidak melalui Kristus. Ya, tidak ada syarat lain. Kristus adalah satu-satunya syarat mutlak. Karena Kristus adalah Allah, ketika kita percaya kepada Allah, yaitu percaya kepada Kristus juga, maka kita diselamatkan. Ya, Kristus
yang sudah mati itu berkorban dan hidup lagi, demikian pun kita yang hidup di dalam Kristus juga sama. Kita sudah mati di dalam Kristus, dan kita pun sudah bangkit dan hidup di dalam Kristus. Nah, itulah kasih Allah, bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, bahwa kita juga didamaikan, diselamatkan melalui perantaraan Kristus. Sehingga kita merasakan damainya Allah. Nah, begitu besar ya anak-anak ya, kasih Allah itu bagi kita. Oke, nah kita masuk ke bagian ayat yang terakhir. Nah, di sini Bapak tambahkan pasal 6 ayat yang kedua. Ya, Bapak bacakan di sini. 2 Korintus 5 ayat 20 dan 6 ayat 2. Nah, Bapak jelaskan ulang-ulang nih dari tadi ayat 20 ini ya. Fokusnya apa sih? Ya, Bapak bacakan lagi. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan siapa? Dengan perantaraan kami. Maksudnya itu Paulus dengan rekan-rekan pelayanannya. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Lanjut kepada ayat 6, pasal 6 ayat kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, ini Allah ya, pada waktu aku berkenan, A-nya besar di sini berarti Allah. Aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ya. Nah, di sini ayat ke-20 ya. Paulus mengatakan bahwa ketika kita ya, yang Bapak jelaskan tadi sebelum-sebelumnya, sudah hidup di dalam Kristus, sudah diselamatkan oleh Kristus melalui pengorbanannya, itu berarti kita adalah utusan Allah. Nah, utusan Allah. Ya. Jadi keselamatan itu anak-anak harus dikerjakan juga. Ya. Kita sudah diselamatkan, tetapi kita harus mengerjakannya. Ya, nggak ada Kristus menyelamatkan kita ya gratis, tetapi tidak gratisan. Maksudnya ya Allah menyelamatkan kita dengan pengorbanan, bukan berarti kita tenang-tenang aja. Oh, saya nanti diselamatkan, saya percaya saja kepada Kristus, nanti saya diselamatkan, saya santai-santai aja. Enggak, gitu. Tapi kita pun diutus, ya, diutus Allah ketika kita percaya dan hidup dalam Kristus, ya, menjadi apa? Duta. Nah, siapa di sini yang nggak tahu kata duta? Ya, Bapak jelaskan sedikit apa itu duta, ya. Jadi kalau kalian pernah mendengar sesuatu ya berkaitan dengan kenegaraan ya, negara nih. Jadi negara-negara di dunia yang termasuk Indonesia ya, itu memiliki duta-dutanya di masing-masing negara seluruh dunia ini. Tujuannya apa? Supaya ada yang bisa mewakilkan negara Indonesia di negara lain melalui siapa? Duta itu. Jadi pemerintah luar negeri itu tidak langsung kalau mau kasih informasi tidak langsung ke pemerintah Indonesia, tetapi melalui duta. Demikian pun pemerintah Indonesia kalau mau memberitahu sesuatu ke luar negeri melalui negara, misal negara Inggris, itu pasti melalui dutanya Indonesia yang ada di Inggris. Itu. Jadi duta ini itu adalah penyampai berita, gitu ya. Itu ada sesuatu yang negara Inggris mau sampaikan kepada Indonesia, itu melalui duta dulu. Baru nanti dutanya kasih tahu ke pemerintah Indonesia. Demikian pun sebaliknya, pemerintah Indonesia mau kasih tahu ke Inggris, bagaimana sih warga negara Indonesia yang ada di Inggris, apakah baik-baik saja, pasti tanyanya kemana? Ke duta. Dan duta itu memberitakan sesuatu yang, atau informan lah, ibaratnya menginformasikan gitu ya, sebagai wakilnya Indonesia di Inggris. Nah, duta Indonesia itu maksud kata duta. Dan kita anak-anak, orang yang sudah percaya kepada Kristus, kita pun adalah dutanya Allah. Kita membawa berita apa? Damai tentang Kristus. Nah, itu. Ya. Kita menjadi dutanya Allah. Kita yang sudah hidup di dalam Kristus, dan kita diutus menjadi dutanya siapa? Kerajaan Allah. Nah, seharusnya kita bangga sekali anak-anak ya. Kalau di dalam kenegaraan, memang bangga menjadi dutanya Indonesia. Misalnya dari dutanya Indonesia untuk Inggris, ataupun dutanya Indonesia untuk Jerman.
Tapi kita anak-anak, semua orang percaya Tuhan ambil, Tuhan utus menjadi duta kerajaannya. Nah, ini adalah suatu kebanggaan ya menurut Bapak ya. Dan seharusnya kita pun seperti itu. Ya. Dan yang terakhir di sini adalah Allah ingin semua orang didamaikan dan kita harus memberitakan kabar sukacita tersebut kepada dunia. Nah, kenapa sih Allah harus menjadikan kita duta? Itu menjadi pertanyaan. Padahal kan Allah itu maha besar dan dia nggak perlu capek-capek tuh untuk menyelamatkan manusia. Gitu. Langsung aja. Nggak bisa kayak gitu anak-anak ya. Allah mengutus kita. Kenapa Allah mengutus kita? Karena dia pun mengasihi kita. Kita dijadikan dutanya dia supaya kita mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Itu kasih Allah sebenarnya. Kita menikmati Allah melalui apa? Melalui caranya mengutus kita sebagai duta. Nah, itu ya. Maka dari itu, karena kasih Allah itu besar, karena Kristus sudah berkorban, maka Allah juga mengutus orang-orang percaya kita semua menjadi siapa? Menjadi duta kerajaan Allah untuk memberitakan berita damai. Karena apa? Allah ingin semua orang didamaikan. Dan kita harus memberitakan kabar sukacita tersebut kepada dunia. Ini berarti anak-anak, keselamatan itu harus dikerjakan. Nggak ada ya keselamatan yang gratisan, nggak ada. Ya, Allah menyelamatkan kita, sudah dibayar lunas oleh Kristus, itu dibayar lunas. Tapi bagaimana kita sekarang? Kita mengerjakan keselamatan itu, tetapi bukan fokusnya untuk masuk surga, bukan. Tapi untuk sebagai respon kita, karena Allah mengasihi kita, kita memberitakan dia. Gitu. Karena manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, nggak bisa. Manusia itu berdosa. Orang berdosa nggak bisa menyelamatkan orang berdosa. Ibaratnya orang yang tenggelam, dia nggak bisa berenang, ya. Nggak bisa juga dia nyelamatin orang yang tenggelam, yang nggak bisa berenang, nggak bisa. Harus orang yang bisa berenang, ataupun harus orang yang mampu lah ya menyelamatkan orang tersebut. Baru dia bisa menyelamatkan semuanya. Dan kita anak-anak sudah diselamatkan Kristus ya. Kita sudah pegang keselamatan itu di dalam siapa? Kristus, dan kita diutus Kristus menjadi duta-duta kerajaannya. Nah, oleh sebab itu anak-anak, marilah ya hari ini ya kita semua berefleksi kembali ya mengenai firman Tuhan ini. Apa sih? Mengapa sih Allah begitu mengasihi kita ya? Dan mengapa sih Allah mau berkorban? Dan mengapa sih Allah itu mengutus kita? Orang-orang sebenarnya ya, saya ini masih siswa Pak, masih anak SMP Pak gitu ya. Tetapi kok Allah itu baik sekali ya, mau menjadikan saya duta kerajaannya. Itu karena siapa? Karena Allah begitu mengasihi dan kasih Allah itu besar. Ya. Nah, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya semuanya dapat mengerti arti kasih Allah itu, pengorbanan Allah itu, dan kita semua pun bukan hanya dituntut memahami firman Tuhan, tetapi kita dituntut untuk menjadi duta-duta kerajaan Allah. Biarlah kiranya Tuhan yang memampukan kita untuk menjadi duta-duta kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam sorga, sungguh kami bersyukur bahwa Tuhan yang begitu mengasihi kami. Pada hari ini Tuhan, di pagi yang indah Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan pimpin setiap kami supaya kami pun bukan menjadi pendengar, bukan merasakan hadirat-Mu Tuhan, tetapi pun kami membawa orang-orang lain juga Tuhan untuk merasakan damai dan kasih-Mu. Dan sebagaimana Engkau yang mau berkorban bagi kami, kami pun mau menjadi duta kerajaan-Mu. Mampukan kami Tuhan menjadi duta-duta kerajaan-Mu, dan biarlah kami Tuhan memuliakan nama-Mu. Sementara kami akan melaksanakan aktivitas kami Tuhan, tolong pimpin kami, tolong berkati kami dalam setiap aktivitas kami. Demikianlah kegiatan chapel kita, kami Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang bertata dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Oke, shalom anak-anak semuanya. Terima kasih.